teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi di channel Jelajah Plat AD, channel yang secara khusus didedikasikan untuk membahas seputar wilayah ex Karisidenan Solo atau Solo Raya ya, meliputi Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan tentu saja kota Solo ya. Nah kebetulan seperti yang teman-teman lihat, saya berada persis di depan pabriknya PT Sri Rezeki Isman atau Sritek ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, PT Sritek ini sekarang sudah dinyatakan pilot sekaligus bangkrut ya. Pilot itu keputusan pengadilan di mana satu perusahaan itu sudah nggak mampu membayar utang-utangnya. Nah kemudian karena pilot kemudian dinyatakan bangkrut ya, alias sudah tidak bisa beroperasi lagi. Nah di video kali ini saya mau ajak teman-teman semuanya jalan-jalan melihat suasana sore kota Sukoharjo ya. Dimulai dari sini, dari depan pabrik Sritek menuju ke arah kantor Bupati Sukoharjo. Nah buat teman-teman sedulur orang Sukoharjo ya, bisa tuliskan di kolom komentar. Saya izin ya meliput daerah Kabupaten Sukoharjo. Dulu di sini setiap sore, pagi, siang, ramai banget ya, banyak sekali pedagang. Sekalinya itu ganti shift ya, ada 3 shift kalau nggak salah di Sritek ini rata-rata ya, itu langsung berhamburan karyawannya dan ramai banget di sini. Pabrik tekstil terbesar tidak hanya di Sukoharjo, bahkan di Indonesia. Bahkan kabarnya dulu Sritek pas masih zaman kejayaannya dulu adalah pabrik tekstil terintegrasi ya. Bayangkan, yang terbesar di Asia Tenggara. Sebegitu besarnya Sritek. Tapi ya gimana lagi ya, namanya bisnis, ada kalanya rodanya di atas, ada kalanya kita di bawah ya. Orang terkaya di Solo juga yang punya Sritek dulu namanya almarhum Haji Lukminto, pendirinya. Orang terkaya di Solo Raya, tapi kemudian diteruskan sama anaknya ya, generasi kedua. Cuma ya sayangnya tadi ya, anaknya generasi keduanya malah bisnisnya nggak berlanjut. Oke, kita berbelok ke kanan menuju ke arah ini ya, alun-alun ini ya, apa namanya, alun-alun Sukoharjo yang bagian selatan. Di sini ada kantor KPU. Kebetulan ini saya ambil videonya jam berapa ini ya, jam 3 sore dan habis hujan ya, hujan deras banget tadi. Sritek ya, pendirinya Haji Lukminto meninggal, saya lupa tahun berapa ya, sekitar tahun 2000-an. Dulunya memulai usaha dari pasar klewer, kios biasa ya, kios kecil, tapi kemudian kabarnya ya karena kedekatan dengan Pak Harto, penguasa apa namanya, Orde Baru ya, kemudian beliau Pak Haji Lukminto ini dapat banyak sekali orderan dari pemerintah ya, seragam tentara, seragam polisi ya, seragam PNS zaman dahulu ya, korpri. Makanya waktu itu cepat besar Sritek ini. Sangat disayangkan perusahaan sebesar Sritek ya. Saya nggak tahu sekarang aset-asetnya gimana, apakah sudah laku atau tidak ya. Katanya dengar-dengar dilelang. Dulu di sini pas masih zaman Sritek masih beroperasi, ramai banget sini. Orang jualan itu sampai ke sini ya, ramai banget zaman dulu. Dan orang warawiri ya, karyawan pabrik Sritek itu warawiri di sini ya, ramai banget. Setiap sore ya, setiap hari itu ramai banget, pagi pun ramai Sritek ini. Tapi ya sekarang setelah tutup ini ya,
Kabupaten Sukoharjo kehilangan salah satu tumpuan utama ekonominya ya. Pabrik yang merekrut pekerja terbanyak ya di Solo Raya itu Sritek. Dan pabriknya sebenarnya tidak hanya di Jalan Samanhudi tadi ya, itu kompleks yang paling besar, tapi sebenarnya pabriknya itu tersebar ada di beberapa lokasi di Solo Raya ya. Di Boyolali juga ada cukup besar. Di Klaten. Kemudian yang paling besar ya di sini Jalan Raya Samanhudi sekaligus kantor pusatnya. Ini saya lupa jalan apa sebutannya ya. Oh maaf ya, saya harusnya agak maju lagi ke depan. Ternyata ini bukan yang ke arah alun-alun ya. Jadi saya lewati tadi, ini Jalan Raja Wali. Saya baru ingat ya, ini Jalan Raja Wali. Oh bukan Jalan Raja Wali, saya lupa ya. Kalau kita berbelok ke arah kanan ya, ini jalan nasional menuju jalan provinsi ya. Jalan provinsi menuju ke arah Wonogiri. Kita berbelok ke kiri menuju ke arah kota Solo ya. Dan Solo Baru. Dekat Coan ya, baru ya. Di depan sana kelihatan kubah besar, itu adalah Masjid Agungnya Sukoharjo. Ada tol serba laris ya. Ini salah satu tol serba yang andalannya orang Sukoharjo ya. Ya seperti ini ya suasana sore hari jam 3 sore pusat kota Sukoharjo. Ini jalan raya utamanya ya, kota Sukoharjo. Kota yang terkenal dengan para perantauannya ya, yang banyak berjualan jamu ya di kota-kota besar, terutama Jakarta. Kalau Sukoharjo ini yang ibu-ibu ya, kalau ngerantau biasanya jualan jamu ya. Sementara kalau yang Sukoharjo bagian selatan, yang daerah Kecamatan Bulu ya, Tawang Sari, itu banyakan kalau ke luar kota merantau ya, itu jualan mie ayam, bakso ya, bakso Wonogirian. Syahdu banget suasana kota Sukoharjo, ngangenin ya. Belok ke arah kiri itu ke arah Klaten ya. Ini ada perempatan ke arah kanan, ke arah kiri ya, maksud saya arah ke Klaten. Kalau ke arah kiri menuju ke arah Karanganyar ya, daerah Tapak Keramat, nanti tembusnya sana ya. Kita lurus menuju ke arah Kota Solo. Ada Tugu Adipura di sini. Oke, sudah kuning, kita jalan. Jadi kalau kita lihat ya di Sukoharjo ini banyak bangunan itu bentuknya trapesium. Kalau kita lihat ya, gedung Polres baru Sukoharjo itu juga bentuknya trapesium. Gedung DPRD juga trapesium ya. Saya nggak tahu maknanya apa ya. Suasana pusat kota Sukoharjo, kotanya orang para tukang jamu. Kalau tukang jamu sendiri ya banyak kan daerah Nguter ya, banyak juga daerah Nguter. Nah ini ada swalayan tapi kayaknya nggak terlalu ramai ya sekarang ya. Pasar Sukoharjo bukan swalayan ya, pasar tradisional yang dibangun pemerintah. Sukoharjo ini kalau dibandingkan dengan beberapa daerah lain di sesama Solo Raya ya termasuk cukup maju perkembangannya. Ya bersaing ketat dengan Klaten ya. Kalau dibandingkan Karanganyar juga bersaing ketat ya. UMR-nya tertinggi ketiga di plat AD ya, setelah Karanganyar dan Kota Solo ya.
Kalau daerah sini ini setahu saya kawasan niaga ya, bisnis, kantor-kantor ya, kantor-kantor swasta ya, bank-bank, pertokoan ya. Jadi kalau yang agak dekat dengan Masjid Agung itu daerah perkantoran, dinas-dinas. Nah, yang di depan sana itu adalah yang gedung paling tinggi di Sukoharjo ya, itu adalah gedung kabupaten. Aku agak kencang supaya dapat bangjo hijau ya. Nah, pas kuning saya masih bisa dapat ya. Oke, alhamdulillah ya masih dapat lampu hijau. Nanti saya finish sampai Tugu batas kota ya, batas kota kecamatan Sukoharjo, Sukoharjo kota ya. Sukoharjo ini bupatinya sekarang siapa ya? Partainya PDI kalau nggak salah ya, penguasa lama ya. SMA 1 Sukoharjo sebelah kiri ya. Dulu SMA favorit ya sebelum zaman zonasi. Pengadilan negeri sebelah kiri. Enaknya di kota Sukoharjo ini yang jalan raya utama ini enak ya, jalannya lebar, halus. Saya kurang update ya, ini jalan provinsi atau jalan kabupaten ya, atau bahkan mungkin jalan nasional ya. Kalau jalan nasional biasanya ada marka kuning, kayaknya bukan ya, kayaknya ini jalan provinsi. Nah, sebelah kiri ya, gedung yang besar ini adalah gedung apa ya, gedung pendopo bupati ya. Nah, kelihatan dari pagernya warna merah. Nah, artinya yang sedang berkuasa adalah dari Partai Merah ya, BPKD ya, ini kantor Bupati Sukoharjo. Sepanjang jalan ini juga ada beberapa ini kuliner yang terkenal. Saya kebetulan bukan orang asli Sukoharjo ya, jadi nggak begitu paham daerah sini. Syahdu banget suasana kota Sukoharjo setelah diguyur hujan lebat. Nanti sampai ke batas kota. Kota ini ya beda sama Solo ya, jarang macet di sini. Sukoharjo ini jarang macet itu. Yang macet itu kadang macet parah ya, itu Solo Baru ya, Solo Baru. Solo Baru itu masih Kabupaten Sukoharjo ya, tapi berada di pinggiran kota Solo atau wilayah penyangga ya sebutannya. Kita semakin mendekati batas kota Sukoharjo ya. Kalau dari Solo yang mau ke arah Wonogiri dari luar kota biasanya nggak lewat sini, tapi lewat jalan semacam ring road ya, ada di sebelah timur. Itu nanti tembusannya sampai ke dekat terminal ya, yang ada di sisi selatan kota Sukoharjo. Kita semakin mendekati batas kota ya. Nah, itu depan sana ada Gapura ya, itu batas kotanya Sukoharjo. Buat sedulur ya, warga Sukoharjo ya, kita mau kemana lagi ya, apa yang mau wilayah mana lagi yang perlu kita liput ya, perlu kita videokan, tuliskan di kolom komentar depan sana. Nah, itu lampu hijau ya, bangjonya saya agak ngebut supaya dapat lampu hijau. Selamat jalan kota Sukoharjo, kota makmur ya. Nah, ini batas kota
Sukoharjo. Nah sebelah sini itu kalau sore ramai ya, apalagi kalau weekend Sabtu Minggu itu banyak sekali orang yang jualan. Nah, pada sore hari ramai banget sini. Oke ya, sekian video dari saya, semoga bisa menghibur dan bisa jadi obat kangen terutama bagi sedulur warga Kabupaten Sukoharjo yang mungkin kangen ya berada di perantauan, nggak bisa pulang ke Kabupaten Sukoharjo makmur tercinta.